tampilkan dari operation process chart terkait dengan simulasi untuk suatu produksi di situ. Nah, ini contohnya yang ini saya tampilkan. Ini adalah salah satu contoh operation process chart untuk pengerjaan almari, khususnya untuk hal yang bersifat perakitan di sini. Kalau dilihat ini proses pengerjaannya, contohnya yang saya ambil hanya di satu bagian saja. Kalau di proses chartnya ini kan ada mesin pengerjaannya di mesin potong dan inspeksi, kemudian mesin plong dan inspeksi, kemudian ada mesin press, kemudian ada mesin las, kemudian ada mesin gerinda, kemudian ada mesin postpad, kemudian ada mesin end prayer di situ. Kemudian dari sini nanti kita bisa membentuk suatu contohnya kita bisa membentuk suatu ini ya, jadi suatu susunan operation process chart yang utuh di situ. Nah, jadi kalau di industri ini beberapa proses itu kadang tidak dikerjakan dengan jadi gini, contohnya proses plong, proses potong katakanlah. Proses potong ini mesinnya hanya satu. Mesinnya hanya satu, tetapi bisa digunakan untuk berbagai macam pengerjaan di situ. Jadi ada pengerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya di situ. Nah, di dalam model simulasi ini juga harus dimodelkan nanti dengan tipe entity yang berbeda seperti itu. Nah, saya mau buka simulasinya. Saya mau tunjukkan dari contoh ini saja lah yang saya dapatkan hari ini adalah contoh ini. Contoh pembuatan almari ya, ini contoh pembuatan almari. Di sini contohnya demikian. Ini teks penuh. Contohnya demikian. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi sebagai berikut di sini. Oke. Nah, kalau di dalam arena kita bisa modelkan. Sebentar, saya tunjuk. Saya mungkin coba carikan operation chart yang lain. Mungkin lebih simpel untuk Anda. Karena yang ini tadi operation chart utuhnya memang agak panjang di situ. Oke, contohnya ini ya. Ini contoh operation process chartnya. Di sini ada proses molding, kemudian ada spraying, kemudian ini ada proses cutting, kemudian ada drilling, kemudian ada perakitan di situ. Nah, kalau kita modelkan, modelnya ini kelihatannya mesinnya ada 3. Kalau Anda menggunakan seperti ini, mesinnya kelihatannya ada 3, tetapi sebenarnya mesin ini sebenarnya hanya untuk mesinnya ada 1. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana modelnya kalau kita membuat 3 proses dengan satu mesin yang sama, kemudian nanti akan kita coba apakah mesin itu berjalan sesuai dengan peruntukannya atau tidak di situ. Nah, kita bisa coba ya nanti. Oke, saya pakai basic process. Saya coba pakai create. Create-nya saya bikin 2. Jadi ada create 1, create 2. Kemudian saya mau coba ini prosesnya ada 2 proses yang sama. Oke, ini proses. Oke.
Permisi prosesnya Pak, seperti saya ini. belum ganti Pak. Saya tunjukkan sampai ini dulu saja. Ini prosesnya. Oh ya, tambah satu lagi tadi ada proses. Jadi tadi prosesnya kalau di contoh itu ada molding dan spraying. Oke, jadi saya pakai dua proses ini dulu untuk melihat bedanya. Bagaimana kalau kita menggunakan resources yang sama dan kemudian bagaimana kalau ini nanti digabungkan di situ. Jadi digabungkan dalam satu resources yang sama. Kemudian ini saya pakai modul dispose. Dispose-nya satu. Oke. Kita potong sampai sini dulu. Oke. Pak Anton, Nah, itu kita mau coba di sini kedatangannya, create entity type-nya. Entity type-nya ini entity 1. Saya ya, gimana? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan saja. Screen-nya belum ganti Pak. Oh, screen-nya belum ganti, oke. Oke. Bentar, Pak, saya ganti ke sini. Oke. Nah, kita mau coba ini. Ini kita mau coba ini OPC-nya tadi. Ini ada proses molding-nya. Kita di sini sama prosesnya molding. Molding A. Molding A ini kita sebut sebagai molding A dan ini molding B. Kemudian ini spraying sesuai dengan contoh OPC yang tadi. Ini spraying 1, ini spraying 2. Jadi ada spraying 1, spraying 2, molding A dan molding B. Kemudian untuk create 2-nya saya coba ganti entity type-nya. Saya ganti jadi entity 2. Saya coba ganti pakai entity 2. Yang ini kita pakai entity 1. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan pengaturan saja nanti di masing-masing ini. Saya berikan pengaturan saja. Rata-rata kedatangannya adalah 10 menit. 10 menit, oke. Kemudian yang ini kedatangannya random expo, kedatangannya 30 menit, tetapi sekali datang jumlahnya 3. Ini menit juga. Jadi bedanya kalau yang ini sekali jeda waktunya 30 menit, tetapi sekali datang 3. Kemudian untuk molding A, nah kita akan coba gunakan size delay release. Kemudian di sini kita tambahkan add. Kemudian ini resources-nya saya pakai nama molding gitu saja ya. Saya coba pakai namanya molding. Waktunya saya lupa tadi, belum ganti. Waktunya saya berikan waktu saja antara 5 sampai 11 contohnya. Form ya, dalam satuan dalam distribusinya uniform. Oke. Kemudian yang ini saya pakai size delay release. Resources name-nya sama, molding. Jadi resources name-nya sama, tetapi di sini pemodelan pekerjaannya berbeda. Nah, nanti kita bandingkan dengan yang kalau digabungkan di situ. Ini saya pakai normal saja lah, pakai distribusi normal, distribusinya adalah 9. Standar deviasinya 0,5 contohnya.
Kemudian untuk yang berikutnya, ini saya buat nilainya. Saya buat di sini. Ini prosesnya adalah proses spraying, resources name-nya spraying di situ. Kemudian untuk waktunya ini pakai uniform minutes, minimumnya adalah 6, maksimumnya adalah 14 contohnya. 6 sampai 14. Kemudian di sini saya pakai delay release juga, kemudian saya add ini sama resources name-nya adalah spraying. Jadi ini sebenarnya satu mesin yang digunakan untuk dua proses. Nah, kita akan coba menganalisis nanti bisa nggak itu digunakan di situ. Ini 4, kemudian 8, ini 10, ini 10 contohnya. Oh ya, tadi saya lupa sedikit ubah yang di sini tadi satuan waktu ini kan 10 ya. Jeda waktu kedatangannya 10. Ini saya coba ganti 20 saja. Supaya tidak datangnya nanti tidak begitu menumpuk. Kemudian yang ini datangnya setiap 50 menit contohnya. Supaya antriannya tidak terlalu menumpuk saja. Oke, kemudian kalau ini saya jalankan, kita akan coba lihat simulasi animasinya di sini. Jadi di sini ada animasi entity. Kalau Anda masih ingat dulu ada entity picture ya. Ada entity 1 dan ada entity 2 yang kita punya. Picture report-nya. Contohnya picture report-nya saya ganti dengan ini contohnya. Nah, kita coba lihat hasilnya. Karena di sini harusnya digunakan modul assignment ya. Kita akan coba lihat simulasinya. Simulasi resources-nya. Resources-nya kan hanya ada 2. Ada molding, kemudian ada spraying. Sebentar, saya coba carikan. Oke, saya coba pakai mesinnya di sini. Oke. Ini contohnya, animasinya seperti ini untuk proses yang molding. Ini untuk proses moldingnya, kemudian jadi saya letakkan di tengah-tengah sini saja lah. Untuk moldingnya, untuk spraying ini juga sama. Contohnya yang spraying itu yang ini contohnya. Contoh. Ya, contohnya seperti ini. Saya coba mau jalankan bagaimana tingkat kesibukannya di situ. Jadi titik ini memodelkan spray molding A dan molding B. Jadi yang dikerjakan di sini ini mengerjakan molding A dan molding B ya
satu mesin yang sama di situ. Jadi mesinnya satu, tetapi dikerjakan di mengerjakan apa namanya dua jenis entity di situ, entity 1 dan entity 2. Nah, kalau ini dipisahkan di situ, contohnya saya pakai modelkan ini pakai entity yang berbeda ya. Saya coba pakai assign di sini untuk memodelkan entity 2-nya itu seperti apa. Jadi contohnya supaya berbeda gitu ya. Contohnya untuk assign, add, kemudian entity picture report ini saya ganti menjadi picture report ini saya ganti jadi red ball tadi contohnya. Ini red ball. Kemudian saya coba lihat. Nah ini kalau Anda lihat lebih sekilas. Nah nanti yang masuk ke sini, nah ini. Jadi secara bergantian akan mengerjakan proses yang berbeda di situ. Tetapi secara dasarnya mesinnya itu cuma satu saja contohnya. Kalau itu dimodelkan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau digabung di situ? Jadi kalau dalam sistem di dalam manufaktur itu kan mungkin ada penggabungan. Jadi penggabungan antara entity 1 dengan entity 2 di situ. Nah, kita akan coba memodelkan bagaimana penggabungannya di sini. Jadi contohnya di sini setelah lintasan ini ada perakitan contohnya. Jadi sebelum dispose kita akan ke perakitan dulu. Jadi kita pakai batch ya di sini. Jadi ini batch ini ada beberapa criterion, ada last, kemudian ada first, kemudian ada sum, kemudian ada produk. Kita coba pakai sum. Okay. Any entity, representative entity type-nya. Oke, kita coba batch size yang ini ya. Kita coba batch size yang ini hasilnya seperti apa nanti batch size. Ini proses batch-nya untuk penggabungan. Kemudian di sini saya geser maju ke depan. Tadi harusnya ada operasinya. Saya coba pakai operasi dulu. Ini operasinya adalah finishing, perakitan contohnya. Tadi di perakitan, kemudian saya delay tape-nya adalah ini. Kemudian saya contohnya bagian perakitan. Oke, bagian perakitan, kemudian di situ triangular minimumnya adalah 4, 8, 4, 9, kemudian di situ 14. Satuannya menit di sini. Nah, nanti kalau kita sudah memodelkan seperti ini, harusnya batch-nya ini akan bisa menjumlahkan atau menggabungkan di situ. Menggabungkan menjadi satu entity yang berbeda. Jadi contohnya ini digabungkan, kemudian di sini
ada proses yang berikutnya. Kalau sesuai dengan OPC-nya itu kan ada proses perakitan berikutnya ya. Ada proses perakitan satu, ini perakitan satu. Kemudian ini saya pakai namanya proses finishing biasanya. Uniform 3, menitnya adalah 7. Di uniform, ini entity-nya adalah finishing. Oke, kalau sudah tinggal di kita coba jalankan lagi. Ini saya belum melakukan pengaturan ya. Oke. Module name must be unique. Oke. Itu ada di finishing. Oke. Module name must be unique. Standard finishing uniform 3 sampai 7. Oke, karena di sini tapi ada batch-nya. Nah, kalau ini batch-nya saya hilangkan dulu. Saya coba hilangkan apakah tetap sama atau tidak. Saya coba cek dulu. Oke. Modul perakitan, capacity, fixed capacity, resources-nya. Sebentar, saya coba cek ini kok ada yang tidak unik itu di mana. 37. Oh, coba. Jadi ini tadi yang tidak unik itu adalah ini ya. Jadi kayaknya ini finishing A katakanlah contohnya finishing A. Kemudian yang ini finishing. Contohnya saya pakai istilah bahasa Indonesia saja, penyempurnaan di situ ya. Saya coba jalankan apakah bisa atau tidak. Oke. Bisa ya. Nah, tetapi perlu dilihat di situ entitas yang ada di situ belum join ya. Jadi ini belum join, sehingga kita harus menggabungkan dulu. Nah, nanti menggabungkannya kita bisa pakai proses batch tadi. Jadi setelah di perakitan ini kan harusnya nanti ketemu. Mungkin di sini ya. Sebelumnya ini kita temukan dulu antara batch-nya ini di batch-nya kita coba kita akan mencoba di sini menggunakan
representatifnya entity 1, kemudian kita pakai set kriteriannya, ada yang first, last, sum, dan product contohnya. Kita coba yang sum dulu, kita coba tambahkan. Jadi kita tambahkan dari entity 1, kemudian entity 2 itu digabungkan di situ. Kemudian nanti di perakitan, saya mau lihat di sini berapa jumlah yang masuk. Jumlah yang masuk di perakitan 1. Di perakitan 1 number in, kita akan cek berapa jumlah yang masuk dan berapa jumlah yang keluar dari spraying tadi. Spraying 1 number out ya, saya pakai number out di sini. Kemudian saya pakai lagi di spraying 2 number out juga, saya letakkan di sini. Kemudian kalau ini dijalankan, kita coba cek hasilnya. Oke, jadi kalau ini ada 1, nah jadi kalau sum di situ, sum ini entity-nya yang penting ada 2, kemudian di situ akan dibawa ke proses berikutnya. Kalau ini Anda lihat ya, ini bisa Anda cek lebih detail lagi di sini. Ini kan 2 itu yang muncul, ini katakanlah baut sama baut. Di situ baut kemudian ketemu baut itu akan langsung diproses. Jadi kalau sudah 2 terpenuhi, apakah itu dari komponen yang berbeda atau tidak, itu tidak dilihat. Nah, kita coba pakai aturan yang lainnya. Kita pakai aturannya adalah produk. Oke, kita coba pakai produk, hasilnya seperti apa? Apakah akan sama? Nah, sehingga di sini seharusnya ada modul khusus untuk menggabungkan di situ. Jadi untuk menggabungkan ini, jadi tidak hanya 2 produk itu digabungkan, tetapi 2 produk ini harus mewakili dari A dan dari B, seperti itu. Nah, saya coba cek di sini. Saya akan coba cek untuk advance prosesnya. Oke, saya coba pakai modul match ya di situ ya. Saya coba pakai modul match. Oke, di sini saya coba pakai modul ini match. Oke. Match entity tab-nya ini entities based on after ini saya pakai temporary batch atau saya pakai permanent batch ya di situ. Tipenya representative entity type-nya adalah entity 1. Kita coba set kriteriannya adalah saya coba pakai class. Kemudian saya coba saya coba di sini. Sebentar. Ini saya perbesar dulu. Oh iya, ini ada 2 titik ya. Ini 2 titik. Ini sudah benar. Yang titik ini saya letakkan di titik temu yang paling atas. Bisa. Jadi ini titiknya ada 2. Oke, untuk match ini, kemudian saya gabungkan di sini. Oke. Kemudian ini tabnya saya coba pakai any attributes. Oke. Kemudian saya coba jalankan. Ini hasilnya seperti ini. Kita coba ini yang nah, oke. Bola merah, kemudian
Jadi kalau kita menggunakan match di situ, jadi dua entity yang berbeda itu kalau kalau belum ketemu di situ, ini bisa Anda lihat ya, ini kalau yang baut ini belum ketemu di situ, maka belum akan dibawa ke proses selanjutnya, yaitu proses perakitan. Jadi proses perakitan itu kan membutuhkan yang digabung ada dua bagian ya. Jadi bagian A dan bagian B itu harus ketemu dulu, kemudian nanti baru digabungkan seperti itu. Sehingga kita coba pakai match di sini. Kalau batch itu tidak memandang entity biasanya. Jadi kalau batch itu entity-nya itu katakan entity-nya entity 1 ketemu entity 1 nanti digabungkan di situ. Kalau batch, kalau match ini entity 1 harus ketemu entity 2 dulu baru bisa dibawa ke proses yang selanjutnya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mau tanya Ya, Pak. silakan kalau ada. Yang coba Pak digeser lagi Pak. Yang ini Pak, yang apa? Yang Asigen 1. Headset dulu ya. Oh ya, sekarang jadi bisa Anda kombinasikan nanti dengan modul untuk transportasi di situ. Jadi kalau membuat seperti ini, yang jelas Anda harus memahami dulu bahwa molding 1 dan molding 2 ini sebenarnya mesinnya satu, mesinnya itu tidak harus selalu dua seperti itu. Jadi mesinnya ini bisa saja satu, tetapi kita mengikuti kaidah untuk proses yang ada ya, di mana proses yang ada kita susun sesuai dengan contoh yang ada di sini. Oke, jadi sesuai dengan OPC-nya di situ. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya, nanti tugasnya Anda diminta untuk membuat model, katakanlah dari silahkan Anda cari peta proses operasi yang sudah ada. Jadi dari peta proses operasi itu silahkan nanti dibuat modelnya, model simulasinya. Kemudian di situ silahkan ditambahkan. Jadi ditambahkan 3 bagian. Jadi ada tiga bagian itu yang dihubungkan dengan conveyor dan 2 bagian itu dihubungkan dengan transporter seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya bagian A dan bagian B ini dihubungkan dengan conveyor contohnya. Contohnya kalau dengan conveyor ini kan sebenarnya mesinnya kan hanya satu ya. Sebenarnya mesinnya hanya satu. Kita bisa coba buat. Sebentar, ini saya coba pindahkan dulu karena ini kan mesinnya hanya satu. Sebentar, saya coba berikan space dulu. Contohnya dari proses molding ke spraying ini dipindahkan menggunakan transporter contohnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar menggunakan transporter. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar menggunakan transporter. Kemudian
kita akan mencoba membuat modelnya, yaitu yang pertama di sini kita letakkan station. Ini tadi lebih panjang karena ada modul assign-nya ya. Modul assign-nya saya letakkan di bawah saja. Jadi ada station, station. Kemudian ada request, kemudian ada transport contohnya. Ini saya letakkan, saya rapikan dulu di belakang. Modulnya request, transport, kemudian tujuannya ke stasiun berikutnya. Tujuannya ke stasiun berikutnya. Kemudian di situ sebelumnya ada modul free ya, ada modul free yang contohnya seperti ini, kemudian kita coba hubungkan. Jadi sumbernya itu dari station 1, kemudian di sini request, transport, kemudian station 2, kemudian di sini ada free. Nah, kalau ini menggunakan seperti ini, yang nanti akan kesulitan menghubungkan sebenarnya di bagian ini. Jadi di bagian spraying ini kita karena sprayingnya ada spraying 1 dan spraying 2, ini kita akan kesulitan gitu. Jadi kelemahannya itu. Jadi kalau ini dihubungkan, kita kan harus memilih ini dihubungkan kemana, ke spraying 1 atau spraying 2 gitu. Oke. Meskipun di sini sebenarnya hubungannya itu hanya ke satu mesin spraying saja di situ. Pada dasarnya hubungan dasarnya itu hanya di satu mesin spraying seperti itu. Tetapi kita akan bingung ini bagaimana untuk menghubungkan yang ini di situ. Menghubungkan antara spraying yang ini dengan yang ini seperti itu. Sehingga untuk menghubungkan ini kita perlu menambahkan model yang lainnya lagi. Katakanlah kita bisa modelkan itu dengan ukuran dengan batch contohnya. Kemudian batch, kemudian ini mungkin bisa ditambahkan modul batch. Jadi di batch itu jumlahnya berapa, nanti kemudian di spread. Jadi contohnya seperti ini ya. Kalau mau membuat model seperti ini berarti harus ditambahkan modul batch-nya di sini. Saya bikin modul batch-nya. Batch-nya ini menghubungkan antara, jadi kita pakai modul batch di basic process itu, kita pakaikan batch di sini. Jadi batch ini hanya tidak memandang itu entity 1 atau entity 2. Tetapi batch ini akan lebih fokus kepada jumlah. Jadi kalau jumlahnya sudah memenuhi, entah itu dari entity 1 atau entity 2 akan diangkut. Dan nanti kalau sudah selesai akan dikembalikan lagi ke secret ya. Saya tadi mau klik secret di sini. Jadi kalau sudah selesai, ini tadi salahnya di sini. Oke, ini harusnya nyambungnya tidak ke sana ya.
Ternyata ada, kalau ini di Sipret ini juga sama juga. Jadi ini kalau di Sipret ini jadi hasilnya sama. Nah, kalau ini sama, sebenarnya ini bisa digabungkan saja gitu. Jadi antara sprayingnya kan masih sama ya. Ini spraying 1 dan spraying 2. Nah, waktu yang ada ini berarti harus digabungkan lagi di situ. Jadi harus digabungkan itu dalam arti operasinya itu digabungkan untuk dua proses. Jadi dua hal yang berbeda itu digabungkan seperti itu. Nah, nanti kita bisa cek di sini. Sebenarnya ada modul yang lain, tapi saya belum temukan di sini ya. Oke, saya coba pakai modul ini saja yang lebih sederhana. Kalau yang ini adjustable page ini kalau adjustable sehingga ini tadi saya gabungkan di sini yang harus dirubah di sini adalah waktunya. Jadi waktunya ini mengakomodir dua entity yang berbeda di sini. Entity yang berbeda ini yang tadi waktunya berbeda di situ harus diperhatikan lebih. Jadi distribusinya tidak bisa lagi satu entity itu proses seperti apa, nanti kita harus membedakan di situ. Jadi mengagregatkan, bukan membedakan. Maksudnya adalah mengagregatkan di situ. Nah, kalau seperti ini kita contohkan. Sebentar, tadi saya belum setting modul transportasinya ya. Ini contohnya. Ini untuk molding tadi. Mungkin model saya terlalu acak-acakan di sini. Nanti bisa Anda perbaiki kalau mengerjakan tugasnya ini. Ini station, ini sebenarnya. Di sini ada transporter, ini namanya transporternya forklift. Kemudian station name-nya station 1, dari station 1 menuju station 2, velocity-nya katakanlah saya tentukan 20, ini 10 per menit, 10 meter per menitnya. Entity destination type-nya adalah station 1. Gadget train destination type-nya itu pangkalannya di situ, pangkalannya seperti itu. Kemudian ini tinggal kita ganti forklift. Oh, tadi saya salah nulis forklift. Ini 10 menit. 10 velocity-nya 10 per menit. Jadi kecepatannya 10 meter per menit atau 10 satuan per menit. Kemudian untuk yang free ini di forklift-nya saya tulis, saya pilih di sini forklift. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal setting saja di bagian ini ya, transporter, forklift number ini velocity-nya 10 per menit. Jadi ini kita harus menyamakan velocity-nya dulu atau kecepatannya, kemudian distance-nya, forklift distance, ini beginning station-nya, station 1 menuju station 2, jaraknya adalah 20. Jaraknya 20, kemudian saya buat ini ya, di sini belum ada toolbar-nya, sehingga tinggal saya klik toolbar. Oke, di situ. Kemudian tinggal saya tarik di situ dengan tarik garisnya, tarik garis distance-nya. Distance, forklift distance from station-nya 1 to station 2.
Di sini kita sudah dapatkan ini. Kemudian di sini ada forklift, kita modelkan. Sebentar, ini saya sepertinya salah klik ini ya. Ini yang oke, saya coba modelkan transporternya forklift. Kalau BC seperti apa, nanti saya pakai vehicle-nya di sini. Ini forklift-nya. Oke. Kalau yang itu ini. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi nanti kalau kita mau di match atau mau digabungkan, nanti kita bisa menggunakan modul match untuk menggabungkan dua entity menjadi satu. Nah, kalau ini setelah di match ini kok gambarnya mau dirubah lagi. Contohnya setelah di match ini gambarnya mau dirubah, kita tinggal buat saja dengan modul assign sama seperti yang di depan itu. Contohnya setelah dirakit berubah menjadi pesawat contohnya. Tinggal ini Anda rubah setelah dirakit dirubah jadi pesawat. Contohnya seperti ini, basic process. Kemudian setelah itu di assign lagi. Ini tadi masih jalan. Oke, kalau sudah tinggal di extend, kemudian tambahkan di situ menggunakan basic process, kemudian pakai assign saja. Tinggal di extend, add entity picture, kita pakai picture yang mana ya? Yang ini ya. Kita pakai truck saja yang ada di situ. Sehingga nanti gambarnya atau animasinya itu akan muncul gambar truk setelah selesai melewati lintasan perakitan di situ. Ini gabung. Oh ya, nah tadi saya ada salahnya lagi kalau ini kalau match ini harusnya nanti berasal dari dua apa namanya, dari dua entity yang berbeda di situ. Jadi kalau match ini harusnya berasal dari dua bagian yang berbeda, sehingga kalau seperti ini kita bisa gunakan ini secret-nya saya gunakan. Oh ya, ini tadi saya salah di sini. Ini harusnya ini temporary. Oke, ini secret-nya ada di sini. Kemudian setelah ini berubah, kemudian ini split existing batch, kemudian take all representative value, return original entity value.
Sehingga nanti di sini mungkin kita bisa modelkan lagi dengan menggunakan modul yang lainnya. Contohnya menggunakan menggunakan branch. Oke, kita bisa pakai brand, kemudian kita bisa pakai brand itu di mana ya? Brand ini tuh template di blog ya. Oke. Kita bisa pakai branch yang ada di blog. Ini di blog, kemudian add, kemudian if condition probability-nya 0,5. Tapi ini kalau branch ini tidak memandang sayangnya tidak memandang di sini entity-nya ini entity yang mana di situ. Sehingga nanti kita akan coba jalankan di sini apakah akan mencapai hasil yang sesuai atau tidak di situ. Ini secret, kemudian oh ya ini tadi sebentar ini ada yang salah lagi. Ini sprayingnya ini ini dulu ya tadi ya. Oke. Spraying dulu, spraying, kemudian baru batch di sini. Jadi ini spraying dulu, kemudian baru batch. Ini spraying dulu, kemudian nanti baru batch. Jadi setelah selesai melewati ini, kemudian kita dipecahkan kembali ke kita modelkan ini yang jalan bola merah di situ, bola merah, kemudian di situ ada molding B dan molding A. Untuk pemindahannya ini size-nya ini batch-nya, ini batch-nya, batch size-nya 2. Saya coba batch size-nya 5 atau 6. Saya pakai 6. Representatif entity type-nya adalah entity 1. Saya coba jalankan lagi. Sehingga di sini oke. Nah, kalau kelemahannya model ini, kalau Anda buat seperti ini, yang sulit itu di bagian ini sebenarnya. Kalau tadi ini bercabang dua, ini sebenarnya sudah tidak lagi menjadi masalah ya. Tapi kalau itu bercabang di situ. Nah, nanti mungkin dalam model Anda itu
Anda buat per cabang saja. Jadi kalau Anda mau pakai match itu jadi ada dua proses, kemudian nanti baru di match-kan, itu akan lebih baik seperti itu. Sehingga nanti mungkin yang harus dicoba di model dipindahkan itu yang bagian processing-nya ini. Jadi bagian transporternya itu yang dipindahkan mungkin untuk yang satu jalur yang lurus saja di situ. Jadi tidak menggabungkan dua jalur yang berbeda seperti itu. Kalau masih mau menggunakan modul match di situ ya. Tapi kalau tidak mau pakai match ya seperti ini nggak masalah. Berarti kan entity-nya ini tidak tidak digabungkan di situ. Tapi kalau digabungkan, ini jalur ini harus berasal dari dua sumber yang berbeda di situ. Yang pertama sumber yang berasal dari entity A, yang kemudian yang berikutnya sumber dari entity B seperti itu. Nah, jadi seperti itu nanti silahkan bisa Anda buat di mana sebaiknya pemindahannya seperti itu. Jadi apakah pemindahan ini contohnya untuk yang ini sampai yang sini itu boleh silahkan, atau yang sini dari ke sini boleh silahkan. Jadi dalam tugas ini, tugas yang hari ini, nanti silahkan Anda cari OPC, Operation Process Chart seperti ini, bisa Anda cari di internet atau dari KPTA, dan biasanya KP itu ada juga. Kemudian nanti silahkan tentukan modul-modulnya berdasarkan Operation Process Chart, kemudian nanti silahkan dibuat modelnya. Nah, ketentuannya dalam model itu minimal harus ada 3 bagian yang dihubungkan dengan conveyor. Apakah itu conveyornya 3 atau conveyornya 2 atau conveyornya 1, silahkan Anda yang menentukan. Oke, contohnya seperti ini. Bagian dari titik ini kelihatan nggak ya pointer saya di sana. Jadi dari titik ini menuju titik ini, kemudian ke titik ini dihubungkan dengan conveyor. Jadi ada 3 sambungan, ini 1, 2, kemudian 3. Di situ ada 3 sambungan conveyor. Kemudian yang dari sini contohnya dihubungkan dengan transporter. Seperti itu. Dihubungkan dengan transporter, kemudian nanti akan menjadi berarti ada 2 transporter. Jadi untuk tugas itu yang diminta hanya 5 saja minimalnya, 5 bagian yang dihubungkan dengan 5 bagian terdiri dari 2 bagian dihubungkan dengan transporter. Apapun nama alatnya, mau Anda tulis gerobak juga boleh, mau Anda tulis forklift juga boleh, silahkan. Kemudian nanti yang berikutnya digabungkan, yang conveyor itu boleh conveyor yang digabungkan atau conveyor yang dipisah di situ. Jadi bisa digabungkan itu seperti contoh kita yang kemarin. Kalau yang dipisah itu seperti ini seperti contoh yang sebelumnya. Oke, jadi ini tadi saya kira tadi sudah screen ya. Jadi ini bisa 2 bagian ini yang contohnya yang ini bagian titik ini dengan titik ini dipindahkan dengan conveyor, contohnya dari titik 1 kemudian titik 2. Nah, jadi ruas 1, ruas 2 dan ruas 3 ini dihubungkan dengan conveyor, berarti itu sudah terpenuhi. Untuk tugasnya minimal ada 3 bagian yang dihubungkan dengan conveyor, contohnya ini. Kemudian yang transporter ini contohnya ini dihubungkan ke sana dengan transporter, ini dihubungkan ke sana dengan transporter. Itu bisa dibuat seperti itu. Oke. Atau mungkin nanti bersambung, jadi transporternya itu bisa menghubungkan dari proses A ke proses B, kemudian nanti disambungkan, ada transporter yang berikutnya yang menghubungkan dari proses B menuju proses C, contohnya. Itu boleh, silakan. Jadi untuk tugas itu minimalnya
ini tugasnya individu ya sifatnya. Nanti silahkan dibuat modelnya untuk distribusi waktu dan sebagainya. Silahkan diringkas saja di tabel. Silahkan disebutkan di situ distribusi waktunya seperti apa. Kemudian apa namanya? Kemudian kalau pakai nama conveyor itu conveyornya dikasih nama apa. Kemudian kalau mau pakai apa? Kalau mau pakai resources-nya diberikan nama apa, silahkan saja Anda tentukan. Ya, kurang lebihnya sama seperti contoh yang ada di modul-modul sebelumnya itu saya nuliskan pakai tabel saja di situ. Jadi tidak usah diolah, tetapi Anda bisa langsung tentukan karena hanya untuk latihan saja ya di situ. Ini sebentar saya coba contohkan. Nah, koneksinya agak sedang tidak bagus. Nah, nanti yang penting keterangan itu semua dituliskan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini saja. Tinggal mungkin yang lebih lengkap itu kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya share screen. Seperti pada contoh-contoh sebelum contoh-contoh. Contohnya seperti ini. Distribusi nanti petugasnya apa, tinggal Anda tuliskan saja lah nanti distribusinya, kemudian nanti kalau ada velocity, kemudian ada distance, kemudian atau jaraknya berapa, itu silahkan Anda yang menentukan saja, dituliskan di tabel saja. Jadi yang dikumpulkan itu OPC-nya itu yang Anda dapatkan, kemudian distribusi waktunya, kemudian screenshot hasilnya, screenshot programnya, dan kemudian penjabaran dan kemudian outputnya nanti silahkan anda running saja untuk 1 atau 2 hari dengan jumlah replikasinya 10 atau lebih boleh. Jadi itu dijalankan, kemudian nanti di analisis ringkas saja, tidak usah panjang-panjang. Berapa waktu tunggunya, berapa jumlah antriannya, kemudian berapa jumlah material handling time-nya dan sebagainya di situ, atau waiting time-nya dan sebagainya. Itu silahkan Anda tentukan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Pak. Bagian transportasinya, Pak. Nah, suaranya enggak? Ya, kedengaran tempat saya. Ya, ada ya. Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di WA group saja. Untuk formatnya nanti akan saya tuliskan saja di di e-learning. Untuk presensi tadi sudah ya, presensinya sudah di atas itu. Sudah ada yang share di situ. Untuk presensinya nanti sampai jam berapa tadi? Sebentar, saya cek lagi. Presensi kita sampai jam 8.50. Masih ada 25 menit lagi. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti tugasnya akan saya share saja di e-learning. Kemudian karena untuk menyamakan dengan kelas A di situ supaya kelas A dan kelas B jumlah tugasnya sama seperti itu saja. Oke, sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.